Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Nika Safrina Dewi dengan NIM 220810201170. Kali ini kita akan mengulas kembali materi tentang pasar uang yang di dalamnya terdiri dari definisi, fungsi, tujuan, risiko, dan lain sebagainya. Untuk lebih lanjut, kita akan pergi ke slide berikutnya. Di sini ada beberapa pokok materi yang akan kita bahas saat ini, yaitu yang pertama kita akan membahas definisi dari pasar uang, yang kedua fungsi, tujuan, serta risiko pasar uang, yang ketiga banker acceptance, yang keempat perbedaan serta persamaan antara pasar uang dan pasar modal, dan yang terakhir adalah motif melakukan investasi internasional. Baik, yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu definisi dari pasar uang. Jadi, pasar uang atau money market merupakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Jangka waktu surat berharga yang diperjualbelikan biasanya kurang dari 1 tahun. Oleh karena itu, pasar uang merupakan pasar likuiditas primer. Terdapat beberapa pelaku utama dalam pasar uang. Yang pertama adalah lembaga-lembaga keuangan, misalnya bank, dana pensiun, dan perusahaan asuransi. Yang kedua, perusahaan-perusahaan besar, misalnya perusahaan yang sudah go public menerbitkan e-commercial paper. Yang ketiga yaitu lembaga-lembaga pemerintah, misalnya Bank Indonesia menerbitkan sertifikat Bank Indonesia atau disingkat SBI. Dan yang keempat adalah individu-individu, misalnya rumah tangga yang membeli sertifikat Bank Indonesia. Untuk yang selanjutnya, kita ini harus mengetahui apa sih tujuan dari pasar uang. Jadi, tujuan dari pasar uang adalah untuk memberikan alternatif baik bagi lembaga keuangan bank maupun bank untuk memperoleh sumber dana atau menanamkan dananya. Tanpa adanya pasar keuangan ini, maka peminjam uang atau yang biasa disebut dengan kreditur akan mengalami kesulitan dalam menemukan debitur yang bersedia untuk memberikan pinjaman kepadanya. Oke, materi yang selanjutnya adalah fungsi dari pasar uang. Jadi, pasar uang pada prinsipnya merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non-keuangan, dan pasar-pasar lainnya baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Pasar uang secara tidak langsung juga sebagai sarana pengendali moneter yang dilakukan oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Pelaksanaan operasi pasar terbuka di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU. SBI sebagai piranti operasi pasar terbuka digunakan untuk tujuan kontraksi moneter, yaitu untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Sedangkan SBPU berfungsi sebagai piranti ekspansi moneter, yaitu menambah jumlah uang yang beredar. Dalam sistem perekonomian pasar uang juga dibutuhkan karena banyaknya perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara inflows dan juga outflows. Oke, yang selanjutnya adalah risiko yang mungkin dihadapi investor dalam kegiatan investasi di pasar keuangan. Yang pertama yaitu risiko pasar. Risiko pasar yaitu risiko yang berkaitan dengan turunnya harga surat berharga dan tingkat bunga naik mengakibatkan investor mengalami capital loss. Yang kedua yaitu risiko gagal bayar. Risiko ini terjadi akibat tidak mampunya peminjam memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang ketiga yaitu risiko inflasi. Risiko inflasi ini pemberi pinjaman menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga barang dan jasa-jasa yang akan menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterima. Dan yang keempat adalah risiko valuta. Investor internasional dihadapkan pada risiko mata uang, yaitu kerugian yang terjadi akibat adanya perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Dan yang terakhir adalah risiko politik. Risiko ini berkaitan dengan kemungkinan adanya perubahan ketentuan perundangan yang berakibat turunnya pendapatan yang diperkirakan dari suatu investasi atau bahkan akan terjadi kerugian total dari modal yang diinvestasikan. Yang selanjutnya kita akan membahas banker acceptance atau yang disingkat dengan BA. Banker acceptance merupakan wesel bank yang ditarik oleh seorang eksportir atau importir atas suatu bank untuk membayar sejumlah barang atau untuk membeli valuta asing yang diberi tanda accepted apabila bank menyetujui wesel tersebut dan dapat diperjualbelikan di pasar uang sebagai salah satu sumber pendanaan jangka pendek.
Bagi perusahaan yang menerbitkannya, akseptasi bankir merupakan cara membayar suatu pembeli tanpa harus meminjam. Bagi perusahaan yang menerimanya, tagihan tersebut merupakan bentuk pembayaran yang terjamin. Akseptasi bankir mengharuskan bank untuk membayar pemegangnya sejumlah uang pada tanggal yang ditentukan. Salah satu keuntungan utama dari akseptasi bank adalah akseptasi tersebut dilindungi oleh lembaga keuangan, misalnya terlindung dari gagal bayar. Ini memberikan jaminan kepada penjual terkait pembayaran. Sementara itu, pembeli diberikan kemampuan untuk melakukan pembelian tepat waktu dan tidak khawatir harus melakukan pembayaran di muka. Kini, risiko utamanya adalah lembaga keuangan harus memenuhi pembayaran yang dijanjikan. Ini adalah risiko utama bagi bank. Untuk membantu melakukan lindungi nilai terhadap hal ini, bank mungkin mengharuskan pembeli untuk mengirimkan agunan. Untuk yang selanjutnya, teman-teman udah pada tahu nih apa sih perbedaan antara pasar modal dengan pasar uang. Jadi di sini ada beberapa indikator pembedanya. Yang pertama, jika dilihat dari jangka waktu pasar. Uang digunakan untuk kebutuhan dana jangka pendek baik oleh pencari modal, investor, lembaga keuangan, maupun perusahaan non-keuangan. Pasar uang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dana, modal, ekspansi bisnis, atau menempatkan dana dengan harapan mendapatkan imbalan bunga dalam waktu singkat. Di sisi lain, pasar modal digunakan investor dan pencari modal untuk mengalokasikan dana dalam jangka waktu yang lebih panjang. Yang kedua, dilihat dari produk yang diperdagangkan. Perbedaan antara pasar uang dan pasar modal juga terlihat dari produk yang diperdagangkan. Pasar uang biasanya memperdagangkan sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang, dan sertifikat deposito. Sedangkan di pasar modal, produk yang diperdagangkan meliputi saham, obligasi, dan reksadana. Yang ketiga yaitu faktor otoritas. Otoritas merupakan pihak yang berwenang mengatur, mengizinkan, dan mengawasi aktivitas ekonomi. Di pasar uang, Bank Indonesia merupakan otoritas tertinggi yang mengatur aktivitas pasar uang. Sedangkan di pasar modal, otoritas jasa keuangan bekerjasama dengan Bursa Efek Indonesia untuk mengawasi dan mengatur seluruh aktivitas dan transaksi yang terjadi di pasar modal. Dan yang keempat, dilihat dari risiko. Baik pasar modal maupun pasar uang memiliki risiko yang terkait dengan aktivitas yang dilakukan di pasar tersebut. Pasar uang memiliki risiko fluktuasi nilai surat berharga, kegagalan pembayaran, inflasi, kerugian modal, dan perubahan nilai mata uang. Namun, pasar uang umumnya lebih aman karena dikelola oleh para profesional di bidang manajemen investasi. Di pasar modal, risiko yang mungkin terjadi meliputi penurunan harga saham akibat kinerja perusahaan, likuiditas, kondisi politik dan ekonomi, serta sentimen pribadi investor. Dapat banyak perbedaan pasar uang dan pasar modal, keduanya mempunyai kesamaan, yaitu komponen utama pasar internasional adalah pasar uang dan pasar modal. Baik pasar uang maupun pasar modal memfasilitasi pesertanya untuk membeli surat utang. Sekuritas utang adalah produk keuangan di mana peminjam menjanjikan pemberi pinjaman untuk membayar kembali jumlah utangnya. Jenis pasar uang dan surat berharga lainnya juga dipertukarkan di pasar modal. Rupiah dalam jumlah besar dipertukarkan setiap hari di kedua jenis pasar tersebut. Perluasan aktivitas pemerintah atau aktivitas bisnis apapun dibayar melalui pinjaman uang dari kedua jenis pasar tersebut. Bahkan, modal yang dibutuhkan untuk operasional pemerintahan atau bisnis terkadang dipinjam dari kedua jenis pasar tersebut tergantung waktunya. Kedua pasar tersebut tidak menukarkan saham dan obligasi secara offline atau secara langsung. Ini biasanya menukarkan uang melalui beberapa platform online tertentu. Baik instrumen pasar uang maupun pasar modal, keduanya menjadi instrumen investasi bagi retail maupun institusi. Terdapat tiga motif melakukan investasi internasional. Yang pertama adalah kondisi perekonomian. Perusahaan-perusahaan di negara tertentu biasanya mengharapkan kinerja lebih menguntungkan dengan beroperasi di negara lain. Yang kedua, harapan terhadap kurs fals. Pada umumnya, investor membeli barang berharga dalam mata uang yang nilainya diharapkan mengalami apresiasi terhadap mata uang kosong. Yang ketiga, diversifikasi internasional. Investor besar kemungkinan memperoleh manfaat dari diversifikasi kekayaan portofolionya secara internasional.
Dan yang terakhir kita akan membahas motif berburu dana di pasar internasional. Sama seperti investor dan kreditor yang mempertimbangkan pasar keuangan internasional dalam mengalokasikan dananya, perusahaan dan pemerintah juga mempertimbangkan pasar keuangan internasional sebagai salah satu sumber dananya. Peminjam biasanya mempunyai motif tertentu ketika meminjam dari pasar internasional, diantaranya suku bunga rendah dan harapan kurs falas sehingga berlaku internasional. Baik, sekian pemaparan materi tentang pasar uang. Semoga dapat diterima dan dapat dipahami. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.